Modal usaha. Banyak orang yang sangat meremehkan tentang modal usaha. Ya. Modal usaha ini sering diremehin. Kenapa? Karena mereka merasa, tuh pakai pinjol aja lah, enak, kita cuma pinjem, nanti kita bayarnya cicil. Bisa buat kulak dagang, buat dagang dulu lah. Kita beliin barang apa yang bisa kita jual lagi. Oh, gak salah. Saya setuju dan betul banget. Mungkin itu bisa jadi salah satu ide. Tapi ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Kenapa tadi di video-video sebelumnya saya sharing mengenai omset kotor, omset bersih, keuntungan kotor, keuntungan bersih? Karena ini terkait dengan modal nanti ya. Oke, jadi misalnya kita punya modal 20 juta hasil pinjaman. Cicilan per bulan kita 1,5 juta. Kalau kalian yang lihat video-video saya sebelumnya yang terkait ini, 5 video yang lain, pasti bisa tahu benang merahnya. Kalau misalnya keuntungan bersihnya cuma 1,5 juta. Bayar cicilan pinjaman 1,5 juta. Kalau usahanya lancar, cicilan kebayar. Kalau usahanya nggak lancar, berarti apa? Target income-nya kurang dong, keuntungan bersihnya kurang dong. Nah, kalau keuntungan bersihnya kurang, volumenya harus ditingkatin dong. Berarti omset kotornya harus lebih gede lagi dong. Nah, itu dia tujuannya ya. Jadi, kadang orang itu lupa loh. Mereka cuma senang sudah dapat untungnya, tapi mereka lupa bahwa untuk mendapatkan keuntungan itu mereka perlu modal lagi untuk belanja lagi. Disinilah namanya ini arus kas ya. Kalau di dunia akuntansi ini namanya arus kas, sebuah perputaran modal yang harus diwaspadai oleh semua pelaku UMKM khususnya, karena saya yakin banyak UMKM yang nggak aware masalah ini. Mereka cuma cukup seneng masalah, wih sudahlah kita bisa dagang, kita bisa muter, kita bisa bikin usaha, tapi gak bener-bener tahu kalau ternyata bikin usaha itu perlu modal. Dan modal ini kadang-kadang modalnya itu pinjam kiri, pinjam kanan, tapi lupa kalau modalnya juga perlu dikembalikan kalau dari pinjaman ya. Tapi kalau bener dari tabungan pun sama, itu kan perlu terus di-maintain supaya kita bisa terus membeli barang, berdagang, berjualan, dan berputar terus lah usahanya ya. Itu baru namanya usaha yang sehat. Tapi kalau nggak pernah disiapkan modalnya dengan baik, kita cuman asal-asalan, wes pokoknya sak bisa kulak lah, sak bisanya kita menambah stok barang kita untuk dijual, nanti bisa menghasilkan keuntungan. Kacau, pasti kacau ya, kacau. Itu usahanya kacau dan kemungkinan besar gak akan bertahan lama. So, tahu nggak sih berapa modal usaha kalian sebenarnya?